A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2396. Makhluk roh hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menjadi abu oleh letusan petir, dan dalam sekejap mata, hanya beberapa puluh makhluk roh hijau yang tersisa. Mereka semua secara alami ngeri melihat ini, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa musuh di bahtera raksasa jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Dengan demikian, mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka, dan Hanli tidak menunjukkan niat untuk terus mengejar mereka. Tepat saat dia hendak kembali ke kabin bahtera, 3 garis cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan. Mata Hanli sedikit menyipit saat dia berhenti, dan beberapa saat kemudian, 3 garis cahaya memudar untuk mengungkapkan trio makhluk roh hijau dari sebelumnya, yang sangat marah melihat begitu banyak saudara elit mereka tergeletak mati di sekitar mereka. Mereka telah memperkirakan bahwa saudara-saudara mereka tidak akan mampu mencegah musuh untuk maju, tetapi jumlah korban yang begitu besar di luar dugaan mereka. Lagi pula, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mengejar bahtera raksasa itu. 3 makhluk roh hijau segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Hanli, di mana keheranan muncul di semua wajah mereka. Itu benar-benar manusia Grand Ascension Stage. Hanli juga melihat kembali ke ketiganya, dan dia telah mengidentifikasi mereka sebagai makhluk integrasi tubuh bagian tengah dan tahap integrasi tubuh akhir, jadi dia tidak peduli sedikit pun. Jadi seorang kultivator Grand Ascension benar-benar telah muncul di antara umat manusia. Bolehkah aku menanyakan namamu? Juga, tidakkah menurutmu tidak pantas seseorang sepertimu membunuh begitu banyak junior dari ras roh hijau kita? Salah satu dari 3 makhluk roh hijau bertanya dengan suara marah. Mereka berani menghalangi aku, jika aku tidak memberi mereka pelajaran, aku akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekan Taois aku. Adapun nama aku, itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui, jawab Hanli dengan suara dingin. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul pada pria kekar itu, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertanya, apakah kamu datang dari alam lain? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Hanli bertanya, jika kamu benar-benar dari alam lain, maka demi semua ras di langit roh kecil, kami harus memastikan bahwa kamu tidak pernah meninggalkan laut hijau ini, kata yang lebih kurus dari kedua pria itu dengan cahaya dingin di matanya. Apa yang memberi 3 makhluk tahap integrasi tubuh sepertimu kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Apakah kamu menggantungkan harapan kamu pada roh pohon leluhur kuno itu? Hanli bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Pupil pria kekar itu sedikit berkontraksi setelah mendengar ini. Kamu tahu tentang roh pohon leluhur kuno? Sepertinya kamu tidak memasuki dunia ini secara tidak sengaja. Hanli hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Sepertinya kita harus memanggil roh pohon leluhur kuno, sesama Taois. Demi langit roh kecil, kita harus menangkap pria ini bagaimanapun caranya. Ada 3 dari kita dan hanya 1 dari dia, jadi kita pasti memiliki keuntungan, kata wanita di trio itu ketika cahaya yang ganas melintas di matanya. Kedua pria itu segera mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengembangkan rasa pemujaan yang hampir buta terhadap roh pohon leluhur kuno, dan bahkan dalam menghadapi tahap kenaikan agung yang belum pernah muncul di langit roh kecil sebelumnya, mereka sangat percaya diri. Dengan demikian, mereka bertiga mengangkat tangan kiri mereka secara bersamaan, dan lengan baju mereka segera terkoyak, memperlihatkan gambar pohon kuno yang sangat jelas di masing-masing lengan mereka. 3 gambar pohon kuno berbeda satu sama lain, salah satunya sangat subur dengan daun dan cabang yang tak terhitung jumlahnya, yang lain tinggi dan tegak lurus dengan rona perak berkilauan, dan daun dan cabang yang menyerupai pedang, dan yang terakhir sangat indah, berwarna-warni dengan bunga-bunga dengan ukuran berbeda yang menutupi semua cabangnya. Ungkapkan dirimu, roh leluhur. 3 makhluk roh hijau berteriak serempak saat mereka masing-masing membuat segel tangan. Cahaya biru segera menyapu lengan kiri mereka, dan 3 proyeksi pohon kecil muncul. Ki asal dunia di dalam hutan di bawah tiba-tiba diaduk, dan benang hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari semua pohon sebelum membanjiri 3 proyeksi pohon dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap mata, proyeksi telah membengkak secara drastis, berubah menjadi pohon besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki dan berkedip dengan lampu hijau. Adapun 3 makhluk roh hijau, mereka semua menghilang di tempat. Batang 3 pohon raksasa sedikit kabur, dan wajah muncul di masing-masing pohon, wajah-wajah itu identik dengan 3 makhluk roh hijau yang baru saja menghilang. Jadi ini adalah roh pohon leluhur kuno. Kemurnian ki spiritual atribut kayu yang dikandungnya benar-benar luar biasa. Sedikit kejutan melintas di mata Hanli saat dia merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh 3 pohon besar. Pada saat ini,
3 pohon raksasa melengkung dan kabur sebelum berubah menjadi trio raksasa. Salah satu raksasa memiliki rambut hijau panjang dan mengenakan baju besi kayu biru, raksasa lain lebih ramping dengan sepasang sayap gemerlap di punggungnya dan pedang hijau raksasa di tangannya, dan raksasa terakhir adalah yang paling mengesankan ketiganya, mengenakan baju zirah perak yang penuh dengan paku bengkok dan memegang palu perak besar di masing-masing tangan. Begitu ketiga raksasa itu muncul, yang berambut hijau panjang segera menyatakan, masih belum terlambat untuk menyerah. Yang harus kamu lakukan adalah memberitahu kami lokasi pintu masuk ke ranah ini, lalu kembali ke ranah kamu sendiri. Jika tidak, begitu arwah leluhur beraksi, bahkan kita tidak akan bisa mengendalikan tindakan mereka, dan akan terlambat untuk menyesali keputusanmu begitu kamu binasa di tangan mereka. Sungguh kurang ajar. Bahkan jika kamu benar-benar makhluk Grand Ascension Stage, kamu tetap bukan apa-apa di mata aku. Namun, teknik rahasia kepemilikan yang kamu gunakan ini cukup menarik, akan sangat berharga untuk mempelajari teknik rahasia ini setelah aku menangkapmu. Jangan buang waktu lagi dengan obrolan yang tidak berguna. Umat manusia selalu menjadi musuh bebuyutan kita, dia meremehkan kita hanya karena dia adalah makhluk Grand Ascension Stage, jadi mari tunjukkan padanya kekuatan roh pohon leluhur kuno. Raksasa ramping berkata dengan suara marah. Begitu suaranya menghilang, ketiga raksasa itu segera mulai menyerang ke arah tabut suci In Spirit. Han Li berdiri di depan Bahtera, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat raksasa yang mendekat. Tiba-tiba, dia menyapu lengan baju di udara, melepaskan sambaran petir perak yang berubah menjadi Taois Xie tanpa ekspresi. Saudara Xie, seni kultivasi kamu sempurna untuk melawan roh pohon leluhur kuno ini, jadi aku akan menyerahkannya kepada kamu. Jika memungkinkan, tolong tangkap salah satu dari mereka hidup-hidup, perintah Han Li. Serahkan padaku, jawab Taois Xie sambil mengarahkan pandangannya ke tiga raksasa di kejauhan. Dia kemudian menginjakkan satu kaki ke Bahtera dan melesat maju ke arah trio raksasa di tengah busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi kepiting emas raksasa yang berukuran beberapa hektar di tengah penerbangan. Setelah itu, kepiting raksasa itu mengulurkan sepasang penjepitnya ke depan, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan pilar petir perak, yang mencapai raksasa ramping dalam sekejap. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas dua raksasa lainnya, dan sepasang proyeksi penjepit besar jatuh ke arah mereka di samping hamparan luas kilat perak. Ketiga raksasa itu secara alami sangat terkejut melihat ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa lawan mereka akan mampu memanggil makhluk menakutkan seperti itu yang kebetulan memiliki kemampuan atribut petir, yang secara langsung melawan kekuatan atribut kayu mereka sendiri. Raksasa kekar mengangkat palunya dan melepaskan proyeksi palu yang tak terhitung jumlahnya ke arah proyeksi penjepit yang turun, sementara raksasa berambut panjang membuat segel tangan, dan tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari baju zirah kayu birunya di tengah kilatan cahaya spiritual. Tanaman merambat terjalin satu sama lain saat mereka naik ke udara, membentuk jaring raksasa untuk menentang proyeksi menjepit lainnya. Adapun raksasa ramping, itu memasang ekspresi muram dan bersiap untuk melawan sambaran petir perak yang akan datang dengan pedang hijaunya. Permukaan pedang raksasa itu sedikit melengkung, dan tiba-tiba berubah menjadi perisai hijau besar dengan pola roh yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Segera setelah itu, serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ketika serangkaian bentrokan yang menghancurkan terjadi, dan kilatan petir perak yang luas meletus ke segala arah. Tepat pada saat ini, kepiting emas raksasa melepaskan raungan rendah, dan rune petir perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di punggungnya, kemudian berkumpul untuk membentuk formasi petir besar. Formasi petir dengan cepat menghilang ke udara tipis di tengah ledakan gemuruh, dan pada saat berikutnya, itu muncul di atas tiga raksasa di tengah ledakan fluktuasi spasial yang hebat. Kepiting emas raksasa juga muncul di atas trio raksasa sebelum bergabung menjadi satu dengan formasi petir, yang mulai perlahan turun dari atas. Tiga raksasa segera melepaskan raungan marah, dan mereka melepaskan semburan aura kekerasan, hanya untuk dihancurkan oleh formasi petir besar saat bersentuhan. Detik berikutnya, formasi petir berubah menjadi awan petir yang benar-benar membanjiri tiga raksasa. Gemuruh guntur terdengar tak henti-hentinya di samping tangisan kesakitan dari tiga raksasa, dan bola petir meledak hebat di dalam awan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia berjalan kembali ke kabin Bahtera tanpa ragu-ragu. Bahkan tiga patriark dari alam iblis tetua telah cukup waspada terhadap kekuatan Taois Xie, tidak mungkin ketiga makhluk Grand Ascension Stage palsu ini bisa bertahan lama melawannya. Selain itu, Taois Xie bahkan memiliki keunggulan dalam hal atribut seni kultivasinya,
jadi hasil dari pertempuran ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Sekitar 15 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar kabin, dan Tao Xie masuk dengan ekspresi tenang. Han Li duduk di kursi, mempelajari seni kultivasi, dan dia segera mengangkat kepalanya sebelum bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membunuh mereka semua? Tentu saja tidak, kamu meminta aku untuk menangkap satu hidup-hidup, bukan? Tao Xie menjawab sambil menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan botol perak kecil. Han Li menarik botol kecil itu ke dalam genggamannya, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya untuk menemukan Naschen Soul yang tingginya beberapa inci dan mirip dengan pria kurus di antara trio makhluk roh hijau. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang dan tidak bertanya tentang apa yang terjadi dengan dua makhluk roh hijau lainnya. Cahaya spiritual memancar dari tangannya saat dia menyimpan botol kecil itu ke dalam gelang penyimpanannya. Setelah itu bahtera raksasa itu berangkat lagi, dan pada kesempatan ini, tidak ada lagi makhluk roh hijau yang berani menghalangi jalannya. Chapter 2397. Tidak lama setelah ini, berita tentang 3 makhluk terkuat dari ras roh hijau yang dibunuh oleh manusia tahap kenaikan agung mulai menyebar. Ras asing yang bertetangga dengan Green Spirit Rache sangat terkejut mendengar ini, dan mereka segera mengirim pengintai untuk memverifikasi keaslian berita ini. Segera, seluruh langit roh kecil benar-benar kacau. Pada titik ini, tabut suci Ing Spirit telah meninggalkan wilayah ras roh hijau dan menuju wilayah manusia di sisi lain langit roh kecil. Beberapa hari kemudian, sekelompok manusia yang kuat duduk mengelilingi meja batu di aula batu kuno yang terletak di gunung yang tinggi, mendiskusikan sesuatu satu sama lain dengan wajah muram. Manusia-manusia ini terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, semuanya berada di tahap integrasi tubuh. Bisakah kami memastikan berita itu akurat? Apakah itu benar-benar manusia tahap kenaikan agung yang membunuh ketiga makhluk roh hijau dan roh pohon leluhur kuno itu? Seorang pria paruh baya dengan kulit gelap bertanya. Pengintai kami tidak dapat memasuki Laut Hijau, tetapi menilai dari reaksi semua ras, informasinya kemungkinan besar akurat. Jika tidak, perlombaan roh hijau tidak akan menarik semua anggotanya ke Laut Hijau dalam retret darurat selama beberapa hari terakhir, jawab seorang pria tua berambut putih sambil membelai janggutnya sendiri. Tapi kita semua tahu bahwa tidak ada makhluk Grand Ascension Stage yang pernah muncul dari ras manusia kita di Small Spirit Sky, dan kemungkinan besar itu juga tidak akan pernah terjadi di masa depan, kata seorang wanita berjubah hijau dengan alis berkerut. Mungkin aku akan setuju denganmu di masa lalu, tetapi apakah kamu lupa tentang Fairy Moon? Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu maju dari tahap tempering spasial ke puncak tahap integrasi tubuh, mungkin dia bisa menjadi manusia Grand Ascension Stage pertama dari Small Spirit Sky kita, kata seorang pria berjubah putih. Ekspresi wanita berjubah biru itu sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia masih menggelengkan kepalanya saat dia berkata, kecakapan rekan Taois Moon tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hanya dalam 2000 tahun, dia menjadi makhluk paling kuat dari ras manusia kita dan bahkan dapat menandingi roh pohon leluhur kuno dalam pertempuran. Namun, aku tidak berpikir masuk akal untuk mengharapkan rekan Daois Moon mencapai tahap kenaikan besar dengan kurangnya ki spiritual di langit roh kecil kita. Petik 2. Itu memang tidak masuk akal, tapi dengan bakat peri bulan, masih ada kesempatan, balas pria berjubah putih itu. Jika Fairy Moon benar-benar dapat maju ke Grand Ascension Stage, itu akan sangat beruntung bagi umat manusia kita. Namun, dalam kondisinya saat ini, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa abad kultivasi lagi sebelum dia dapat mulai mencoba terobosan. Ngomong-ngomong, Fairy Moon saat ini sedang mengembangkan teknik rahasia yang sangat penting, jadi aku tidak yakin apakah dia bisa menghadiri pertemuan ini, kata pria tua berambut putih itu dengan tenang. Yakinlah, rekan Daois Tai peri bulan saat ini tidak dapat keluar dari pengasingan, tetapi aku sudah mengiriminya laporan tentang situasinya, dan aku yakin dia akan segera memberi kami tanggapan, jawab pria berjubah putih itu. Itu terdengar baik, aku merasa agak tidak nyaman tidak memiliki Fairy Moon hadir untuk membahas masalah penting seperti itu dengan kami. Sekarang, mari kita pikirkan dari mana asal manusia Grand Ascension Stage ini, kata pria tua berambut putih itu. Ini kemungkinan besar seorang kultivator Grand Ascension dari alam lain, wanita berjubah biru berspekulasi. Itu memang skenario yang paling mungkin. Namun, mengingat Grand Ascension Stage ini adalah manusia, dia pasti berasal dari alam roh. Juga, dia bisa memasuki langit roh kecil kita, jadi dia pasti punya cara untuk kembali ke alam roh. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan bagi kita untuk pergi ke alam roh, kata pria dengan kulit gelap. Hanya di alam roh kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai Grand Ascension Stage.
Meskipun makhluk dari ras lain telah menemukan jalan keluar yang memungkinkan mereka meninggalkan alam ini, tidak satupun dari mereka yang mampu menahan kekuatan spasial yang menakutkan di dalam lorong, jadi mereka hanya bisa menyerah. Jika manusia Grand Ascension Stage itu benar-benar memaksa masuk ke Small Spirit Sky dari alam lain, maka ini akan menjadi peluang besar bagi seluruh umat manusia kita, kata pria berjubah putih itu saat tatapan serius muncul di matanya. Sayangnya, kami tidak tahu banyak tentang alam roh, dan kami masih tidak tahu apakah tahap kenaikan agung ini berasal dari alam roh, kita bahkan tidak yakin apakah dia seorang kultivator manusia. Namun, satu hal yang pasti, pria itu kemungkinan besar akan mengunjungi wilayah manusia kita, jadi kita harus menyiapkan beberapa tindakan pencegahan. Kita harus bersiap kalau pria ini mengembangkan niat jahat terhadap umat manusia kita, kata pria tua berambut putih itu dengan hati-hati. Kau benar, tapi mengingat pria itu mampu membunuh 3 roh pohon leluhur kuno, kekuatannya jelas jauh melampaui kita, hanya peri bulan yang akan memiliki kesempatan melawannya. Bagaimanapun, rekan Daoismun adalah satu-satunya di antara kita yang memiliki kekuatan yang dekat dengan Grand Ascension Stage, kata pria berjubah putih itu. Kemungkinan besar tidak mungkin bagi Fairy Moon untuk keluar dari pengasingan dalam waktu dekat. Lagi pula, dia saat ini, suara pria tua berambut putih itu tiba-tiba terputus di sini ketika seberkas cahaya perak mendekati aula sebelum terbang ke dalamnya dalam sekejap. Itu kemudian berubah menjadi pedang perak kecil yang turun ke meja batu tempat semua orang berkumpul. Terlampir pada pedang kecil itu adalah slip batu giok putih, dan pria tua berambut putih itu segera melepaskan slip batu giok dari pedang. Segera setelah itu, pedang perak itu bergetar sedikit sebelum terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya perak. Jadi, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke slip giok yang dipegang pria tua itu. Pria tua itu menempelkan slip giok ke dahinya sendiri, lalu menutup matanya dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya dengan ekspresi gembira, dan berkata, ini pesan dari Fairy Moon, dia setuju untuk pergi dan menemui Grand Ascension Stage bersama kita ketika dia tiba di wilayah manusia kita. Itu berita bagus. Memiliki rekan Daoismun menemani kita akan sangat meyakinkan, kata pria berjubah putih dengan ekspresi gembira, dan ekspresi semua orang juga sedikit mereda. Setelah itu, diskusi singkat terjadi sebelum semua orang berangkat dari aula batu untuk membuat persiapan yang diperlukan. Di tempat lain, di dalam lembah terpencil, ada ruang rahasia, pintu masuknya disegel oleh lapisan es glasial. Ada seorang wanita berjubah putih duduk di atas piringan perak murni dalam meditasi hening. Wanita itu diam seperti patung, dan meskipun fitur wajahnya disembunyikan oleh penghalang cahaya perak samar, jelas bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Hampir sebulan kemudian, bahtera hitam pegunungan tiba-tiba muncul di atas pegunungan di luar wilayah manusia. Setelah hanya beberapa kilatan, bahtera terbang di atas pegunungan dan melakukan perjalanan lebih dalam ke wilayah manusia, meninggalkan penonton yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Manusia dari langit roh kecil belum pernah melihat harta karun terbang yang begitu besar sebelumnya, dan beberapa dari mereka memiliki pikiran untuk mengirimkan pesan yang mengumumkan kedatangan bahtera ke wilayah manusia menggunakan beberapa harta khusus. Meskipun tabut suci Inspirit sangat menarik perhatian, tidak ada yang mencoba menghentikannya karena terus masuk lebih dalam ke wilayah manusia. 2 hari kemudian, bahtera melewati sebuah danau besar sebelum berhenti di atas sekumpulan gunung kecil. Disitulah gua tempat tinggal ibuku, Senior Han. Selain ibu aku dan aku sendiri, ada beberapa saudara perempuan dan paman aku yang juga tinggal di pegunungan ini, kata Zuguoer dengan suara gembira, lalu segera terbang langsung ke salah satu gunung sebagai seberkas cahaya perak. Sepertinya dia benar-benar rindu rumah. Kalau tidak, dia tidak akan buru-buru keluar tanpa pamit, Han Li terkekeh. Guoer tidak pernah meninggalkan rumahnya selama ini sebelumnya, jadi wajar saja jika dia sangat ingin bertemu kembali dengan keluarganya, kata Patriark Huasi dengan suara hormat. Begitu suaranya menghilang, Han Li dan Patriark Huasi muncul di depan bahtera di tengah kilatan cahaya biru, dan keduanya mulai memeriksa pegunungan kecil di bawah. Tepat pada saat ini, Zuguoer menghilang ke tempat tertentu di tengah gunung. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia menunggu dengan sabar di atas. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa orang di gunung yang menggunakan harta untuk memata-matai dia dan bahtera raksasa secara rahasia, tetapi mereka tidak berani muncul di hadapannya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana tiba-tiba muncul dari gunung tempat Zuguoer menghilang. Wanita itu memiliki kemiripan yang kuat dengan Zuguoer,
dan dia memegang erat tangan Zhu Guo'er saat keduanya muncul dengan mata berkaca-kaca. Junior Si Xianyun memberi hormat kepada senior Han. Guo'er telah memberitahuku bahwa kamu adalah penyelamatnya, aku benar-benar berhutang budi kepada kamu, kata wanita itu saat dia dan Zhu Guo'er berlutut ke arah Han Li dari bawah. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia merasakan basis kultivasi spatial tempering stage wanita itu, dan dia berkata, kamu pasti ibu Zhu Guo'er. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki basis kultivasi yang layak. Tidak perlu formalitas, aku datang ke sini untuk membawa Guo'er kembali ke rumah, tetapi juga untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada kamu. Petik 2. Tentu saja. Silakan masuk, Senior Han, aku tidak memiliki teh roh atau anggur roh untuk menyambut kamu, tetapi aku memiliki beberapa buah roh yang sangat tidak biasa di alam lain, dan aku harap itu sesuai dengan keinginan kamu, kata Si Xianyun dengan hormat saat dia berdiri. Tolong maafkan gangguanku kalau begitu. Huasi, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini, Han Li menginstruksikan. Chapter 2398. Patriark Huasi memberikan tanggapan setuju, lalu segera terbang kembali ke Bahtera. Sementara itu, Han Li melangkah maju dan langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali di samping Si Xianyun di tengah ledakan fluktuasi spasial. Si Xianyun agak terkejut dengan ini, tetapi dia segera membuat gerakan tangan yang mengundang saat dia berkata, tolong ikuti aku, Senior Han. Dengan demikian, mereka bertiga menghilang ke gunung lagi. Pada saat yang sama, beberapa kultivator manusia berkumpul di aula di perut gunung tetangga, menilai semua yang terjadi di luar melalui harta cermin. Itu benar-benar Guor. Dia baru saja turun dari bahtera hitam itu, jadi pria itu pastilah Grand Ascension Stage yang telah kita dengar, kata seorang pria cendekiawan paruh baya sambil menarik pandangannya dari cermin. Saudari Guo'er telah lama menghilang, siapa yang mengira bahwa dia entah bagaimana akan berhubungan dengan makhluk Grand Ascension Stage itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita memberitahu senior kita tentang ini? Seorang pria muda bertanya dengan ragu-ragu. Mengingat betapa menariknya bahtera itu, apakah menurutmu senior kita tidak akan pernah mendengar tentang kedatangannya? Ini adalah kesempatan besar bagi kita bahwa Guo'er telah menjalin hubungan dengan senior Grand Ascension Stage, jadi mari kita amati untuk saat ini, kata pria terpelajar itu. Semua orang mengangguk setuju dengan tindakan yang diusulkan ini. Adegan serupa juga terulang di semua gunung terdekat lainnya. Pada titik ini, Si Xianyun telah memimpin Han Li melalui koridor batu biru dan tiba di aula batu dengan dekorasi yang elegan. Sebuah kuali batu terletak di setiap sudut aula, dan di dalam setiap kuali ada sebatang dupa harum yang menyala yang berwarna kuning kehitaman. Begitu Han Li duduk di kursi batu di samping meja kayu, Si Xianyun bertepuk tangan, dan cahaya putih melintas dari pintu samping aula, di mana tupai putih bersalju yang tingginya sekitar 1 kaki muncul, membawa piring buah besar dengan kaki depannya. Tupai itu memiliki sepasang mata hitam yang cerdas, dan meskipun berjalan agak goyah, tupai itu tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sangat lincah. Itu dengan cepat berjalan ke meja batu, lalu meletakkan piring buah dengan cara yang terlatih. Setelah itu, ia berbalik ke arah Han Li dan membuat serangkaian suara mencicit yang menyenangkan sambil mengibaskan ekornya yang lebat dari sisi ke sisi. Jangan kasar, Suir. Pergi untuk saat ini, aku akan memberi kamu pil pencapaian spiritual nanti, marah Si Xianyun. Hehe, ini adalah binatang tupai salju, kan? Betapa menariknya, binatang buas ini cukup langka bahkan di alam roh. Sepertinya itu hanya selangkah lagi untuk mencapai kecerdasan penuh. Kalau begitu, aku akan membantu, kata Han Li dengan senyum tipis, lalu mengeluarkan pil seukuran ibu jari dari lengan bajunya. Mata Snow Squirrel Beast segera menyala setelah mencium aroma pil, dan langsung melompat untuk menelan pil sebelum mendarat di samping meja batu. Itu kemudian melepaskan geraman rendah, dan semua bulunya yang seputih salju berubah menjadi warna merah cerah sambil berdiri. Serangkaian retakan dan letupan terdengar di dalam tubuhnya, dan itu berguling ke tanah, membuat Si Xianyun waspada. Han senior, apa itu? Yakinlah, Ibu senior Han tidak akan menyakiti Suir. Sebaliknya, Suir saat ini berada dalam situasi yang sangat beruntung, kata Zugur sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba, aura Snow Squirrel Beast terasa meningkat, dan setelah melepaskan geraman rendah lainnya, ia berdiri lagi dengan gemetar, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Han Li sambil berkata, terima kasih telah memberiku obat itu, senior. Kalau tidak, aku membutuhkan setidaknya lebih dari 1000 tahun lagi untuk mencapai titik ini. Petik 2. Hehe, toh kamu hampir sampai. Kalau tidak, bahkan dengan pil itu,
kamu tidak akan bisa mencapai tahap ini, jawab Han Li dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Pada titik ini, si Xianyun telah kembali ke akal sehatnya, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Han Li sebagai pengganti binatang tupai salju sebelum memecat binatang itu. The Snow Squirrel Beast menekuk kaki depannya dan bersujud ke arah Han Li, lalu meninggalkan aula dengan agak enggan. Guoer telah memberiku cerita singkat tentang waktunya bersamamu, dia benar-benar beruntung bertemu denganmu bahkan setelah jatuh ke alam iblis tetua. Jika kamu tidak menyelamatkannya, reuni ini tidak akan pernah terjadi. Juga, kamu menyebutkan bahwa kamu memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada aku pasti akan menjawabnya dengan kemampuan terbaik aku, kata si Xianyun dengan hormat. Meskipun kebetulan aku bertemu Guoer di alam iblis tetua, ada sesuatu tentang dia yang menarik perhatianku. Omong-omong, aku mendengar dari Guoer bahwa kamu hanya di tahap jiwa baru lahir, namun kamu telah mencapai tahap tempering spasial, kamu pasti pernah mengalami beberapa jenis peluang ajaib untuk memfasilitasi perkembangan yang begitu cepat, bukan? Han Li berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum Guoer menghilang, aku hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir, dan aku memang menemukan peluang besar yang memungkinkan aku untuk mencapai tahap tempering spasial dalam waktu yang singkat. Senior Han, bisakah kamu menjelaskan tentang Guoer yang menarik perhatian kamu? Si Xianyun bertanya. Sepertinya Guoer belum sempat memberitahumu tentang ini. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menjelaskannya, kata Han Li sambil tersenyum. Silakan, senior, si Xianyun meminta. Apakah kamu tahu bagaimana Guoer berhubungan dengan seni inkarnasi besar? Han Li bertanya. Si Xianyun sedikit goyah setelah mendengar ini, dan dia melirik Guoer sebelum menjawab, tentu saja, aku adalah orang yang mengajarinya seni kultivasi. Begitu, tapi menurut Guoer, seni kultivasi utama yang kamu gunakan bukanlah seni inkarnasi yang lebih besar. Sebaliknya, itu adalah clear key arts yang sangat umum. Yang ingin aku ketahui adalah dari siapa kamu mendapatkan seni inkarnasi lebih besar, kata Han Li dengan tenang. Jadi ini pertanyaanmu, aku khawatir ini menempatkan aku dalam sedikit kesulitan, aku memperoleh seni inkarnasi yang lebih besar dari senior lain, tetapi aku bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitas mereka kepada siapapun tanpa persetujuan mereka dan sebelum Guoer mencapai tingkat penguasaan tertentu atas seni kultivasi ini, kata si Xianyun dengan pandangan ragu-ragu, matanya. Jadi begitu, izinkan aku mengajukan pertanyaan lain, apakah senior ini pria atau wanita? Tentunya kamu bisa memberitahu aku setidaknya sebanyak itu. Yakinlah, jika orang itu benar-benar yang aku cari, maka kami memiliki hubungan yang sangat dekat, dan aku ingin sekali bertemu dengan mereka, kata Han Li sambil tersenyum tenang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, si Xianyun akhirnya menggertakkan giginya, dan menjawab, orang yang menganugerahkan seni inkarnasi agung kepadaku adalah seorang wanita. Jika dia benar-benar kenalan kamu, maka aku dapat membuat pengecualian dan memberitahu dia tentang kedatangan kamu untuk melihat apakah dia bersedia bertemu dengan kamu. Kamu adalah senior Grand Ascension Stage, dan kamu menyelamatkan hidup Guoer, jadi aku yakin senior itu tidak akan menyalahkan aku untuk ini. Namun, jika dia menolak untuk bertemu denganmu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Tentu saja, cukup beritahu dia tentang nama aku, dan terlepas dari hasilnya, aku akan berhutang budi kepada kamu untuk ini, kata Han Li sambil tersenyum. Aku tidak akan berani, senior, apa yang aku lakukan untuk kamu benar-benar artinya jika dibandingkan dengan fakta bahwa kamu menyelamatkan hidup Guoer, aku akan mengirim pesan ke senior itu segera, tolong beri aku waktu sebentar, senior Han, kata si Xianyun dengan hormat, lalu mengeluarkan harta liontin giok dari lengan bajunya. Dia dengan cepat menuliskan beberapa teks pada liontin batu giok dengan jarinya, lalu menghancurkannya menjadi bubuk, yang segera menghilang sebagai bintik cahaya putih. Pada saat yang sama, wanita berjubah putih yang duduk di piringan perak di ruang rahasia misterius itu tiba-tiba membuka matanya, dan dia mengangkat tangan, di mana beberapa baris teks putih bersinar muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Setelah hanya memeriksa pesan singkat, wanita itu mulai sedikit gemetar, dan dia menyapu lengan baju ke udara untuk menghapus teks, lalu menyulap serangkaian teks putih bercahaya sendiri sebelum pesan itu juga menghilang ke udara. Pada saat yang sama, beberapa garis cahaya dengan tergesa-gesa terbang menuju lembah di luar ruang rahasia. Sementara itu, suara mendengung samar terdengar di dalam lengan baju si Xianyun, dan dia segera mengeluarkan slip batu giok lain dari lengan baju itu. Ada pesan tertulis di slip batu giok, dan setelah membaca pesan itu, dia menoleh ke Han Li dengan ekspresi gembira. Senior Han, senior itu telah setuju untuk datang dan menemuimu besok pagi.
Sedikit kegembiraan yang nyaris tidak terdeteksi melintas di mata Han Li setelah mendengar ini, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Si Xianyun sebelum menanyakan beberapa pertanyaan tentang langit roh kecil. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang langit roh kecil melalui Zuguoer, tetapi Si Xianyun secara alami lebih berpengetahuan tentang dunia ini. Hampir 1 jam kemudian, percakapan mereka berakhir, dan Han Li dengan halus menolak tawaran Si Xianyun untuk tinggal sebelum berangkat dari aula dan terbang kembali ke tabut suci Ing Spirit. Bahtera itu melayang di udara di antara beberapa gunung, dan pada titik ini, serangkaian kultivator manusia tingkat tinggi telah berkumpul di pegunungan terdekat. Namun, tidak satu pun dari mereka berani mendekati Han Li, dan berlama-lama sangat jauh dengan hati-hati, menilai bahtera raksasa dari jauh. Beberapa individu yang lebih oportunistik di antara mereka telah mengirim murid untuk mengunjungi Si Xianyun atau mengunjunginya sendiri tepat setelah Han Li meninggalkan gua tempat tinggalnya, berharap untuk mengetahui beberapa informasi tentang Han Li darinya. Chapter 2399. Si Xianyun tidak berani untuk tidak menghormati para kultivator tingkat tinggi ini, dan toh tidak ada yang disembunyikan, jadi dia rela mengungkapkan identitas Han Li kepada semua orang. Dengan demikian, dengan cepat menjadi pengetahuan umum di daerah terdekat bahwa Han Li benar-benar manusia tahap kenaikan agung dari alam roh. Semua orang sangat senang mendengar ini, dan mereka sangat ingin mengunjungi Han Li secara langsung di bahteranya. Namun, segera setelah mereka mencapai setengah kilometer dari bahtera, mereka dicegah oleh batasan yang tidak terlihat, dan mereka tidak berani mencoba menerobos batasan dengan paksa, sehingga mereka hanya bisa pergi lagi. Keesokan paginya, beberapa garis cahaya melesat dari kejauhan. Han Li sedang bermeditasi di kabin bahtera ketika dia membuka matanya dan membuat segel tangan untuk menarik batasan tak terlihat, lalu muncul dari kabin sebelum tiba di depan bahtera. Garis-garis cahaya tiba di atas bahtera raksasa dalam sekejap, lalu memudar untuk mengungkapkan beberapa kultivator manusia. Para kultivator ini semua berhenti lebih dari 1000 kaki di atas bahtera, dengan pengecualian seorang wanita berjubah putih yang menyerupai bidadari, yang melayang langsung ke arah Han Li dengan senyum gembira. Begitu Han Li melihat wanita ini, seluruh dunia di sekitarnya memudar dari bidang pandangnya. Wanita itu dengan cepat tiba di depan Han Li, lalu berkata, "Kamu akhirnya menemukan jalanmu di sini, aku tidak pernah ragu bahwa hari ini akan datang, tetapi aku benar-benar merindukanmu selama waktu kita terpisah." Petik 2. Waner, seru Han Li dengan suara paling lembut, lalu mengulurkan tangan untuk membelai lembut pipi halus wanita itu, seolah-olah dia sedang mengelus harta yang tak ternilai harganya. Memang, wanita berjubah putih ini tidak lain adalah Nangong Wan, yang telah dicari Han Li selama bertahun-tahun, dan dia juga adalah ras manusia peri bulan dari langit roh kecil yang sangat terkenal. Kehebohan segera mengalir melalui kultivator manusia yang melihat setelah melihat ini. Nangong Wan saat ini adalah makhluk paling kuat yang tak terbantahkan dalam ras manusia, dan itu, dalam hubungannya dengan kecantikannya yang menakjubkan, menjadikannya seorang dewi di mata kultivator pria muda yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, semua orang tercengang karena dia begitu akrab dengan seorang kultivator laki-laki dari alam lain, dan juga tidak ada rasa iri dan cemburu. Hanya sekelompok kultivator yang menemani Nangong Wan ke bahtera yang tidak terkejut melihat ini, tetapi mereka juga memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Detik berikutnya, Nangong Wan terjun ke pelukan Han Li. Setengah hari kemudian, Nangong Wan berada di pelukan Han Li dengan rona merah yang menawan di wajahnya. Mereka berdua berbaring di tempat tidur batu putih bersih di kamar tidur yang didekorasi dengan elegan di bahtera, dan Nangong Wan menceritakan pengalaman masa lalunya kepada Han Li. Ternyata setelah Han Li naik ke alam roh, Nangong Wan juga mencapai kemacetan setelah bertahun-tahun berkultivasi yang sulit. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain mengikuti jejak Han Li dan memasuki simpul spasial tertentu untuk naik ke alam roh. Pada titik ini dalam ceritanya, Nangong Wan berhenti dan menghela nafas pelan. "Apa yang terjadi? Apakah kamu menghadapi badai spasial juga?" Han Li bertanya dengan suara lembut saat dia menghirup aroma familiarnya. Nangong Wan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak menghadapi badai spasial, tetapi aku bertemu dengan dua makhluk maha kuasa yang bertarung di dalam simpul spasial. Pertarungan mereka telah mengganggu kekuatan spasial di dalam simpul spasial, dan begitulah cara aku jatuh ke langit roh kecil." Han Li cukup terkejut mendengar ini. Siapa yang berani bertarung di simpul spasial? Apakah mereka makhluk Grand Ascension Stage? Petik 2. Tidak, mereka adalah roh sejati Rahu yang pernah kamu temui, dan roh sejati kuno lainnya, serangga 100 kepala. Pada saat itu, mereka berdua sudah berada di ambang kematian,
dan pukulan terakhir yang mereka lakukan satu sama lain benar-benar menghancurkan simpul spasial. Dengan demikian, kedua tubuh mereka dan aku jatuh ke langit roh kecil. Entah bagaimana, sebagian besar aku tetap tidak terluka dan diberi kesempatan ajaib, jelas Nangong Wan. Jadi begitu, mungkinkah kesempatan yang kamu maksud adalah dua tubuh roh sejati itu? Han Li bertanya. Betul sekali. Baik Rahu dan serangga 100 kepala memiliki peringkat yang cukup tinggi bahkan di antara roh-roh sejati. Mengesampingkan yang lainnya, inti mereka mengandung sejumlah besar energi, menjadikannya aset yang tak ternilai bagi para kultivator. Ini adalah bagaimana aku dapat mencapai basis kultivasi aku saat ini dalam waktu tidak lebih dari 2000 tahun, meskipun ki spiritual di langit roh kecil jauh lebih sedikit daripada di alam roh. Sebagai perbandingan, jauh lebih mengesankan bahwa kamu dapat maju ke tahap Grand Ascension dalam periode waktu yang sama, bahkan jika kamu berada di alam roh. Semakin aku maju dalam kultivasi aku, semakin aku memahami betapa sulitnya mencapai tahap kenaikan besar. Bahkan dengan inti roh sejati yang aku miliki, aku masih tidak terlalu percaya diri untuk berhasil membuat terobosan itu, kata Nangong Wan sambil menoleh ke Han Li dengan sedikit intrik tersembunyi di matanya. Aku sangat beruntung telah maju ke Grand Ascension Stage, dan aku hanya menyelesaikan terobosan setelah melakukan persiapan yang ekstensif. Kembali ketika aku muncul dari simpul spasial di tahap transformasi dewa, itu tidak semua mulus bagi aku. Aku terluka parah dalam badai spasial, dan aku bahkan benar-benar kehilangan kekuatan sihirku pada satu titik. Dengan demikian, Han Li juga mulai menyampaikan recount-nya sendiri. Tentu saja, ada beberapa hal yang harus dia rahasiakan, dan dia menutupinya dengan kata-kata yang ambigu. Meski begitu, senyum geli masih muncul di wajah Nangong Wan setelah mendengar tentang pertemuan Han Li dengan Yuan Yao di Sungai Neraka dan Roh Valet di alam iblis tetua. Siapa yang mengira Yuan Yao dan Valet Spirit juga akan menghadapi peluang signifikan mereka sendiri? Mungkin mereka akan mengikuti kamu bahkan setelah kamu naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti. Petik 2. Tentunya kamu bercanda, Waner, aku hanya bertemu mereka berdua melalui kebetulan belaka. Adapun naik ke alam abadi sejati, itu akan menjadi sangat sulit, dan aku tidak yakin bahwa aku akan dapat mencapai prestasi yang begitu monumental. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menganugerahkan seni inkarnasi agung kepada Guoer? Perkembangan pesat ibunya juga ada hubungannya denganmu, kan? Han Li bertanya. Nangong Wan sangat akrab dengan masa lalu Han Li dengan Valet Spirit dan Yuan Yao, jadi dia secara alami tidak cemburu pada mereka. Sebaliknya, dia lebih geli dari apapun. Guoer adalah seseorang yang aku temukan memiliki bakat luar biasa untuk mengolah seni inkarnasi yang lebih besar, jadi aku menganggapnya sebagai murid aku. Namun, aku menjaga rahasia dari dua inti roh sejati yang aku miliki, jadi akan sangat berisiko bagi aku untuk mengambil murid secara resmi. Jadi, aku secara tidak langsung mewariskan seni kultivasi kepada Guoer melalui ibunya. Guoer tentu saja tidak mengecewakan aku, dia membuat kemajuan yang sangat cepat dalam seni inkarnasi besar, tetapi karena kecelakaan, dia jatuh ke alam iblis tetua. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain menerima ibunya sebagai murid dalam nama. Dia tidak cocok untuk berkultivasi seni inkarnasi besar seperti Guoer, tapi dia memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Aku berencana untuk mencoba terobosan ke Grand Ascension Stage dalam beberapa abad, dan aku membutuhkan seseorang yang dapat aku percaya untuk melindungi aku selama terobosan. Jadi aku menggunakan inti roh sejati untuk meningkatkan basis kultivasinya ke Spatial Tempering Stage dalam waktu singkat waktu. Kecuali jika ada kecelakaan, aku bermaksud untuk meningkatkan basis kultivasinya sampai ke tahap integrasi tubuh awal sebelum berhenti, ungkap Nangong Wan. Jadi begitu, sekarang aku di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Dengan perlindungan aku, tidak ada yang akan dapat mengganggu transendensi kesengsaraan kamu. Juga, begitu kita kembali ke alam roh, aku memiliki beberapa cara untuk meningkatkan peluang kamu membuat terobosan yang sukses, kata Han Li. Apa? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Nangong Wan sangat terkejut mendengar ini. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya makhluk Grand Ascension Stage biasa? Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi bahkan jika aku harus melawan roh sejati kuno, hasil dari pertempuran itu akan sangat tidak jelas, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Itu luar biasa. Jika aku tidak tahu bahwa kamu bukan tipe orang yang melebih-lebihkan hal seperti itu, aku akan berjuang untuk mempercayai kamu. Omong-omong, kamu menyebutkan membawa aku kembali ke alam roh, mungkinkah lorong antara dua alam itu masih belum menghilang? Bagaimana jika orang lain telah menemukan lokasinya? Nangong Wan buru-buru bertanya.
Jalan itu tidak akan hilang dalam waktu singkat, dan aku menyembunyikannya dengan formasi, jadi tidak ada yang bisa mendeteksi lokasi tepatnya. Apakah ada sesuatu di pikiranmu, Waner? Hanli bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dikatakan Nangong Wan. Selama waktu aku di Small Spirit Sky, aku telah membuat beberapa teman yang sangat baik. Mereka semua telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka, dan jika mereka ingin maju lebih jauh, satu-satunya kesempatan mereka adalah pergi ke alam roh. Juga, ada beberapa junior dalam ras manusia kita dengan bakat luar biasa. Jika kamu dapat kembali ke alam roh, maka kamu sebaiknya membawanya bersama kamu, jawab Nangong Wan. Itu tidak akan menjadi masalah, tetapi orang-orang itu adalah pilar ras manusia di sini di langit roh kecil. Jika aku mengambil semuanya, ras manusia kita akan ditindas oleh ras lain. Sayangnya, lorong itu tidak cukup stabil bagi aku untuk membawa seluruh umat manusia bersama aku, kata Hanli dengan alis berkerut. Aku juga menyadarinya, tetapi sekarang setelah kesempatan untuk pergi ke alam roh telah diberikan, aku tidak berpikir ada di antara mereka yang mau menyerah. Nangong Wan menghela nafas. Baiklah, inilah yang akan kita lakukan, suruh mereka mengirim beberapa perwakilan untuk datang dan menemuiku dalam 3 hari, dan aku akan mengurus semuanya, Hanli tiba-tiba berkata sambil tersenyum sambil mengelus dagunya sendiri. Chapter 2400. 3 hari kemudian, Hanli bertemu dengan 4 kultivator manusia tahap integrasi tubuh di aula bahteranya, sementara Nangong Wan duduk di sampingnya. Keempat kultivator mengulurkan busur hormat ke arah Hanli segera setelah mereka memasuki ruangan. Kami memberi hormat kepada Senior Han. Tidak perlu formalitas, aku yakin kamu semua sudah tahu tentang hubungan aku dengan Waner, dan juga, aku tahu mengapa kamu datang mengunjungi aku, kata Hanli. Di antara 4 kultivator manusia, seorang pria tua berambut putih menundukkan kepalanya dengan hormat, dan menjawab, kami berempat memiliki bakat yang tidak kalah dengan siapapun, tetapi kami dibatasi oleh fakta bahwa kami di langit roh kecil. Jika kamu dapat membawa kami kembali bersama kamu ke alam roh, kami akan selamanya berhutang budi kepada kamu, Senior Han. Petik 2. Aku harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah menjaga Waner selama bertahun-tahun, jadi tidak masalah bagi aku untuk membawa kamu kembali ke alam roh. Namun, sebelum kita pergi, kita harus mengurus beberapa hal di langit roh kecil terlebih dahulu. Hal terakhir yang ingin aku lihat adalah ras manusia kita diperbudak oleh ras lain segera setelah kita pergi, kata Hanli. Hati keempat kultivator bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan seorang wanita berjubah biru melangkah maju ketika dia berkata, kami akan melakukan semua yang kamu katakan, Senior Han. Ketiga temannya juga mengangguk setuju. Kalau begitu, aku akan memimpin di sini. Ketika kamu kembali, pilih 100 atau lebih junior paling menonjol dari umat manusia, dan aku akan membawa mereka bersama kamu berempat kembali ke alam roh. Pada saat yang sama, buat pengumuman bahwa aku akan kembali ke langit roh kecil secara acak pada waktunya untuk membawa kelompok junior manusia paling luar biasa berikutnya bersamaku, Hanli menginstruksikan dengan sikap tegas. Yakinlah, senior, kami pasti akan melaksanakan instruksi kamu dengan kemampuan terbaik kami, pria tua berambut putih itu buru-buru menjawab. Bagus. Sebelum kembali ke Spirit Rache, aku akan mengunjungi semua area lain di Small Spirit Sky untuk memberi pelajaran kepada ras lain sehingga mereka tidak berani menargetkan ras manusia kita. Aku juga akan meninggalkan beberapa harta yang kuat di belakang sehingga ras manusia kita akan mampu menangkal potensi invasi dari ras lain bahkan tanpa makhluk tahap integrasi tubuh di antara jajarannya. Dengan langkah-langkah ini, kami tidak perlu khawatir tentang saudara-saudara kami bahkan setelah aku membawa kalian semua pergi, kata Hanli. Keempat kultivator secara alami sangat gembira mendengar ini, dan mereka segera memberikan tanggapan afirmatif. Memang, dengan langkah-langkah ini diterapkan, manusia dari langit roh kecil tidak perlu khawatir. Dengan demikian, keempat kultivator mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Hanli tentang detail spesifik dari rencana mereka, lalu berangkat dari Bahtera. Sepanjang pertemuan ini, Nangong Wan tetap diam, tetapi begitu keempat kultivator pergi, dia menoleh ke Hanli sambil tersenyum, dan berkata, kemungkinan besar mereka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memilih kelompok junior untuk kita ambil, kembali ke alam roh. Selama ini, bagaimana kalau aku menemanimu ke balapan lain? Aku menghabiskan sebagian besar waktu aku di pengasingan, tetapi aku masih jauh lebih akrab dengan langit roh kecil daripada kamu. Petik 2. Itu akan bagus, aku juga berharap kamu akan ikut dengan aku, jawab Hanli sambil tersenyum. 2 hari kemudian, Hanli menginstruksikan Patriark Huasi untuk berangkat dari tabut suci Ing Spirit dengan sekelompok boneka.
Setelah menjelajahi langit roh kecil untuk beberapa bahan khusus, dia dan Nangong Wan juga berangkat dari Bahtera, sementara Zhu Guo'er ditinggalkan untuk menjaga Bahtera, setelah secara resmi diterima oleh Nangong Wan untuk menjadi muridnya. Setengah bulan kemudian, makhluk aneh dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah hampir transparan melarikan diri, melintasi beberapa gunung berapi yang dipenuhi dengan semua jenis batu hitam bulat. Semburan gemuruh keras terdengar di atas, dan tangan emas besar yang menutupi hampir seluruh langit muncul sebelum turun dari atas, mengirimkan ledakan kekuatan besar yang menabrak ke bawah. Makhluk aneh itu sangat terkejut melihat ini, dan ia langsung berakselerasi lebih dari 2 kali lipat, menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap. Namun, meskipun tangan emas raksasa itu tampaknya turun dengan sangat lambat, itu muncul di atas kepala makhluk aneh itu dalam sekejap sebelum menusuk ke bawah seperti kilat. Meskipun konstitusi khusus makhluk semi-transparan dan harta pelindung, itu benar-benar tidak berdaya melawan tangan emas raksasa dan hancur seperti lalat di tengah lolongan sedih. Tangan emas kemudian juga menghilang, setelah itu Han Li dan Nangong Wan muncul di langit di atas di tengah ledakan fluktuasi spasial. Nangong Wan saat ini memasang ekspresi heran saat dia berkata, itu adalah makhluk paling kuat dari perlombaan roh angin, dan dia berada di puncak mencapai tahap kenaikan besar. Namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darimu. Aku sepenuhnya percaya apa yang kamu katakan tentang tidak menjadi Grand Ascension Stage biasa sekarang. Petik 2. Oh, apakah kamu skeptis tentang klaim aku sebelum ini? Han Li bertanya saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Aku percaya padamu sejak awal, tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu akan sekuat ini? Dengan kekuatan kamu, tentunya kamu berdiri di puncak bahkan alam roh, kata Nangong Wan. Hehe, kamu akan menemukan jawabannya begitu kita kembali ke alam roh. Ayo pergi, target kita selanjutnya adalah makhluk terkuat dari ras belalang raksasa, Gang Jin. Han Li terkekeh. Nangong Wan hanya memutar matanya sebagai tanggapan dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu keduanya sebelum terbang menjauh. Sebulan kemudian, puluhan ribu belalang sembah raksasa abu-abu bergegas menuju penghalang cahaya abu-abu dalam gelombang tanpa henti. Ada gunung hitam kecil yang tingginya lebih dari 1000 kaki melayang di dalam penghalang cahaya abu-abu, dan di atas gunung kecil itu berdiri Han Li dan Nangong Wan. Di balik gelombang belalang sembah raksasa ini adalah serangga besar berwajah manusia yang 5 kali lebih besar dari saudara-saudaranya, dan itu menilai duo Han Li dari jauh dengan ekspresi muram. Serangga raksasa itu memiliki pola hitam yang berkedip di sekujur tubuhnya, dan di bawah pengaruh pola hitam itu, tubuh serangga lainnya diselimuti lapisan cahaya merah samar. Sungguh luar biasa bahwa kamu dapat mengendalikan begitu banyak saudara kamu dan untuk sementara meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang signifikan, tapi sayangnya, ini tidak akan berhasil melawan aku, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, bola petir emas seukuran rumah muncul di tengah gemuruh guntur, kemudian membengkak secara drastis dalam ukuran, melepaskan busur cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin untuk membentuk jaring besar yang turun untuk mencakup hampir seluruh kawanan serangga. Semua belalang sembah di dalam jaring petir emas langsung menjadi abu, tetapi serangga berwajah manusia itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan bola cairan hijau tua, merobek lubang besar ke jaring petir di atas kepala, di mana ia melewatinya, mampu melarikan diri. Sepasang sayap biru muncul di punggungnya, dan itu mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat, bersiap untuk melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi tepat pada saat ini, Han Li menyapu tangan di udara di dalam penghalang cahaya abu-abu. Fluktuasi spasial meletus di samping serangga berwajah manusia, dan seberkas pedang biru Ki muncul sebelum mengiris tubuh serangga itu dengan kecepatan yang luar biasa. Segera setelah itu, garis pedang Ki berubah menjadi penghalang pedang biru yang menyapu dua bagian tubuh serangga. Begitu pedang Ki menghilang, tubuh serangga dan Naschen Soul-nya telah direduksi menjadi ketiadaan. 1,5 bulan kemudian, 3 tetua agung dari ras terpadat di seluruh langit roh kecil, perlombaan bulan sabit, memimpin lebih dari 100.000 saudara mereka dalam pertempuran melawan Han Li dan Nangong Wan. Semua makhluk bulan sabit telah mengatur diri mereka menjadi formasi yang memanfaatkan medan, tetapi beberapa saat kemudian, ribuan makhluk bulan sabit dibunuh oleh Han Li, dan formasi itu dihancurkan. 3 tetua agung juga dibunuh dari jauh oleh beberapa pukulan dari Han Li. 2 bulan kemudian, di dalam rawa yang dipenuhi dengan vegetasi yang membusuk dan kabut beracun, Grand Elder dari ras paling misterius di Small Spirit Sky, Night Slumber Rache, secara sukarela berjanji untuk tunduk pada Han Li.
Pada saat yang sama, dia bersumpah bahwa selama dia hidup, rasnya tidak akan mengambil satu langkah pun dari rawa. Dalam waktu singkat hanya beberapa bulan, Han Li dan Nangong Wan mengunjungi semua ras asing di langit roh kecil, membunuh atau menjinakkan semua makhluk paling kuat dari ras itu, dan seolah-olah hari kiamat telah turun ke atas. Langit roh kecil. Umat manusia secara alami sangat senang mendengar ini, dan Han Li dengan cepat menjadi nama rumah tangga yang bahkan anak-anak yang hampir tidak tahu bagaimana berbicara sudah mengetahui namanya. Pada titik ini, umat manusia juga telah memilih lebih dari 100 juniornya yang paling luar biasa setelah serangkaian kompetisi sengit. 3 bulan kemudian, tabut suci Ing Spirit kembali ke Laut Hijau, dan tidak hanya membawa Han Li dan Nangong Wan, mereka ditemani oleh 4 kultivator manusia tahap integrasi tubuh dan junior yang telah dipilih. Adapun makhluk roh hijau di Laut Hijau, mereka sudah melarikan diri jauh, tinggal ribuan kilometer jauhnya dari bahtera raksasa. Akhirnya, bahtera berhenti di atas pohon besar. Han Li mengarahkan pandangannya ke bawah sebelum membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari ke arah pohon, di mana pohon itu tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan bola cahaya pelangi. Ayo pergi, aku ingin tahu kapan kita akan kembali ke alam ini selanjutnya, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Setelah itu bahtera hitam raksasa melaju ke depan atas perintahnya, menyusut dengan cepat di tengah penerbangan sebelum menghilang ke dalam bola cahaya. Bersambung ke chapter 2401.